Audio Jungle. 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 Selamat berjumpa para pemirsa sekalian, terutama teman-teman guru sekalian di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Ana Agung Isri Hariningrat. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan kedua dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video coaching yang mana dalam hal ini saya melakukan coaching terhadap rekan sejawat saya di sekolah. Situasinya adalah teman saya ini mengalami kesulitan dalam mengoperasikan Google Classroom, yang mana kepala sekolah sebelumnya menginstruksikan seluruh guru agar menggunakan platform Google Classroom dalam mengajar daring. Permasalahannya adalah teman saya memang agak kurang dalam penguasaan teknologi sehingga kesulitan mengaplikasikan Google Classroom dalam pembelajaran daring. Apa langkah-langkah yang akan ditempuh, bagaimana cara yang ditempuh, mari kita saksikan video berikut ini. Oke. Selamat siang Bu Agung. Selamat siang Bu Ayu. Ada yang ingin saya tanyakan sama Ibu, itu loh Bu, seputar info dari kepala sekolah yang di WA Group. Yang mana Bu ya? Itu Bu, itu loh yang seputar penggunaan Google Classroom dalam media pembelajaran. Pak Kepala Sekolah kan menginstruksikan kepada semua guru untuk menggunakan Google Classroom dalam mengajar. Oh, yang itu. Terus Ibu ada kendala ya? Iya Bu, saya terkendala dalam menggunakannya. Jujur Bu ya, saya tidak bisa menggunakannya. Kan Ibu tahu sendiri, saya setahun lagi pensiun Bu. Otak saya sudah raga lemot, belajar dan lupa-lupa yang kayak model-model begini. Tapi sekarang penggunaan Google Classroom itu diharuskan. Itulah sebabnya saya menemui Bu Agung. Bagaimana ya kira-kira jalan keluarnya, Bu? Oh, begitu. Berarti kendala Ibu adalah Ibu bingung cara mengoperasikan Google Classroom, Bu ya? Apa Ibu sebelumnya sudah pernah coba menggunakannya? Terus selama ini Ibu kalau ngajar daring pakai media apa? Jujur sih, Bu, belum. Dari namanya saja kok kayaknya susah ya, ribet begitu. Saya biasanya mengajar pakai WA saja. Terus kalau saya kasih tugas sama siswa, mereka ngumpulnya lewat WA. Kan praktis ya, Bu ya. Nah, kalau pakai WA, apa Ibu ada kendala? Ya, pakainya sih saya bisa, Bu. Cuma pada saat siswa ngumpul tugas, saya sering bingung input nilai. Karena saya kan mengajarnya 10 kelas, hampir 300 siswa. Jadi saya harus menerima chat dari sekian siswa. Bahkan pernah loh Bu, saya sampai nggak bisa buka kiriman tugas siswa karena WA saya full. Oh, seperti itu.
Terus apa Ibu punya kendala yang lain? Iya, Bu. Kadang saya merasa malu loh dengan teman-teman di MGMP. Masalahnya mereka sering sharing kalau mengajar pakai Google Classroom. Kalau menurut Ibu, apa mereka bilang susah nggak pakai Google Classroom? Enggak, Bu. Mereka bilang pakai Google Classroom itu katanya sangat gampang dan praktis. Terus kenapa Ibu nggak coba aja Bu pakai Google Classroom? Kalau teman-teman Ibu di MGMP saja bilang kalau pakai Google Classroom itu gampang dan praktis, kenapa kok Ibu nggak coba untuk pakai Bu? Saya sudah kebiasaan pakai WA, Bu. Lagian, masa saya harus bertanya kepada mereka? Saya kan merasa jauh lebih senior daripada mereka. Pernah dulu saya bertanya sama mereka bagaimana cara buka dokumen di WA. Malah saya diketawain, Bu. Malu rasanya. Mereka sampai bilang, masa gitu aja nggak bisa. Apa ada lagi yang dikatakan oleh mereka sama Ibu? Itu saja sih, Bu. Makanya saya males nanya lagi. Menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan teman-teman Ibu di MGMP sampai bilang kayak gitu sama Ibu? Mungkin ya karena mereka masih muda-muda, jadi lebih cepat belajar. Segala sesuatu, segala hal terutama IT tidak seperti saya ya, Bu. Kan dulu zaman saya seusia mereka begitulah. Mereka tidak mengenal IT. Saya biasa menulis, bahkan bagus lagi tulisan saya dan mengetik manual. Menurut saya Bu ya, coba pas Ibu minta tolong sama mereka, teman-teman MGMP Ibu sampaikan baik-baik. Kalau perlu, coba deh sampaikan alasan kenapa Ibu nggak bisa pakai Google Classroom sehingga mereka bisa memaklumi kondisi Ibu. Benar juga ya, Bu. Masalahnya waktu ini saya dapat ngomong kepada mereka, ya rada-rada kenceng lah begitu. Masalahnya setelah saya baca info kepala sekolah yang di WA itu, saya jadi bingung, Bu. Kebayang aja kalau saya harus mempelajari ribetnya pakai Google Classroom. Nah, tadi Ibu bilang kalau teman-teman di MGMP mereka bilang kalau pakai Google Classroom itu gampang dan praktis. Kira-kira apa sekarang Ibu berpikiran yang sama seperti mereka? Iya, Bu. Mungkin kalau satu orang saja yang bilang pakai Google Classroom itu gampang dan praktis, saya sih kurang percaya. Tapi yang bilang seperti ini bukan hanya teman-teman MGMP saja, Bu. Teman-teman pengajar yang lain yang sudah pakai juga bilang seperti itu. Apa saya kali ya yang mengalami ketakutan berlebihan seperti ini? Nah, Ibu kan sudah menyadari itu. Bagus sekali, Bu. Nah, sekarang kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan coba, Bu, belajar pakai Google Classroom. Terus gimana Ibu caranya sekarang belajar pakai Google Classroom? Kira-kira ada nggak caranya di internet atau di YouTube, Bu? Sangat ada Bu, banyak sekali artikel ataupun video tentang cara menggunakan Google Classroom di media sosial. Ibu bisa pilih di sana cara mana yang paling bisa Ibu mengerti. Yang paling Ibu mengerti itu yang Ibu ikuti. Terus, apa bisa cara-caranya itu? Atau videonya saya simpan di HP ya?
Masalahnya kalau saya buka berulang-ulang kan lumayan boros, terutama kuota ya Bu. Bisa kok Bu, kalau artikelnya bisa Ibu screenshot. Kalau mau download video bisa pakai aplikasi YNET atau Save from Net. Nanti hasil-hasilnya itu bisa Ibu simpan di galeri HP Ibu. Apa itu ya Bu? Kok saya nggak tahu? Apa nanti Ibu bisa mengajari saya caranya screenshot dan nyimpen di video YouTube? Pastinya Bu, saya pasti siap selalu menolong Ibu. Ini HP saya Bu. Apa yang saya cari pertama Bu? Tolong bantu Bu ya. Gini Bu, pertama ya, buka saja Chrome seperti ini. Terus masukkan keywords atau kata kuncinya dengan cara menggunakan Google Classroom. Tuh, kelihatan kan? Caranya ada banyak sekali Bu. Silakan pilih mana yang menurut Ibu paling bisa Ibu ikuti. Wah, benar ya Bu. Saya pilih yang ini aja ya. Nah, bagaimana sekarang Bu? Wow, ternyata lengkap sekali ada caranya ya. Terus gimana caranya screenshot ya Bu? Nah, tombol di bawah ini tekan bersamaan dengan tombol di samping ini, Bu kan. Nah, itu kan. Nah, kalau udah jebret kayak gini, terus hasilnya bisa Ibu lihat di galeri. Ini dia. Nah, oke. Wah, saya ngerti dah sekarang Bu. Terus kalau saya cari di YouTube, gimana caranya Bu? Sama saja, Bu. Buka YouTube, terus masukkan keywordsnya cara menggunakan Google Classroom. Oke Bu. Wah, ternyata banyak tutorialnya ya Bu. Iya Bu, nah sekarang Ibu bisa tonton nih beberapa videonya. Nah videonya di sini kan banyak ya Bu ya. Yang mana yang paling Ibu mengerti itu yang Ibu download dan simpan nanti. Nanti lihat aja hasil simpenannya di galeri Bu ya. Iya Bu, iya Bu. Yang ini Bu, yang saya paling mengerti. Terus gimana cara downloadnya? Gimana caranya Bu ya? Tinggal klik share, terus klik salin link. Nah kalau sudah nih Bu ya, buka di Chrome YNET. Di kolomnya ini klik dan tahan yang lama ya sampai muncul menu tempel. Kalau sudah muncul klik tempel, nah otomatis kan kelihatan yang mau di-download. Tinggal klik download MP4 aja Bu. Tersimpan dah otomatis di galeri HP Ibu. Nah ini contohnya ya. Saya klik. Nah ini loh videonya udah langsung kelihatan di galeri HP Ibu. Oh, ternyata gampang ya. Nggak ribet begitu. Yang kadang-kadang selama ini saya bayangkan kok rasanya ribet sekali Bu. Iya dong Bu, makanya coba dulu Bu, baru tahu. Benar itu Bu. Saya akan coba ikuti cara-cara menggunakan Google Classroom berdasarkan artikel dan video yang tadi saya simpan. Apa lebih baik rasanya kalau setelah saya coba di rumah atau nanti dengan teman-teman saya akan mencoba agar lebih mantap.
Bagus sekali itu Bu. Kalau dikerjakan bersama, astungkare ya Bu ya, hasilnya bisa lebih baik. Apalagi menurut Ibu mereka kan masih rata-rata muda dan juga rata-rata sudah berpengalaman menggunakan Google Classroom. Saya yakin Bu, kalau Ibu pasti akan bisa lebih mantap pemahamannya kalau gabung dengan mereka, sehingga Ibu bisa lebih maksimal menggunakannya. Oh, benar, Bu. Terima kasih ya. Ibu sudah membukakan pikiran saya terhadap permasalahan ini. Akhirnya saya jadi tahu apa yang sebaiknya saya lakukan. Sama-sama Bu. Terus kira-kira komitmen Ibu ke depannya apa ya untuk hal ini? Ya, Bu, saya akan belajar menggunakan Google Classroom dengan menggunakan artikel dan video yang sudah saya download tadi sebagai pedoman. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman di MGMP untuk memantapkan pemahaman saya terhadap Google Classroom sehingga saya bisa maksimal menggunakannya. Wah, hebat Ibu ya. Terus siapa yang bisa Ibu ajak untuk menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta teman-teman di MGMP, Bu, untuk mengingatkan saya terhadap komitmen ini, Bu. Bagus sekali Bu. Saya doakan semoga Ibu sukses ya, dan semoga apapun yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan lancar, sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Terima kasih banyak, Bu. Saya sangat terbantu dalam memecahkan masalah saya ini. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya permisi dulu ya, Bu. Saya ada jam mengajar sekarang. Sama-sama ya Bu. Demikian video coaching yang saya sampaikan. Bisa dilihat sendiri bagaimana komunikasi antara coach dan coachee di dalam video, yang mana dalam hal ini coachee mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut adalah beliau tidak bisa mengoperasikan Google Classroom, padahal itu merupakan satu keharusan yang harus dilaksanakan pada masa pembelajaran daring ini. Dalam hal ini coach tidak memberikan tips, tidak memberikan saran bagaimana cara menggunakan Google Classroom, namun coach berusaha menggali dan mengeksplor agar coachee bisa menemukan kelemahan dalam dirinya sendiri, agar coachee bisa menemukan apa yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam dirinya sendiri. Dan bisa terlihat di sana bahwa coachee merasa tidak bisa menggunakan Google Classroom karena memang beliau tidak mahir dalam IT, karena beliau merupakan guru angkatan lama yang memang tidak terbiasa menggunakan IT. Dan untuk solusinya pun yang menemukan itu adalah coachee. Ya, beliau akhirnya menemukan solusi sendiri. Solusinya itu adalah beliau akan mencari cara-caranya lewat YouTube, lewat internet, dan setelah beliau berhasil menemukan cara-caranya dan berusaha belajar sendiri mengaplikasikannya, beliau akan berkolaborasi dengan teman-teman di MGMP agar aplikasinya bisa lebih bagus dan mantap. Oke pemirsa, demikian video penerapan coaching di lingkungan sekolah dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Audio Jungle.